Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang relasi reformasi birokrasi Indonesia yang beranggotakan Arya Ardiansyah, Dewi Afifah Hanif, Denny Akbar, Lale Cahya Salsabila, Michelle Clarista Irawan, dan Rizky Permana Nurhuda. Saya Arya Ardiansyah. Di sini saya menjelaskan pengertian reformasi birokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat maupun negara. Nah, dari segi bahasa, birokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, kratian yang berarti mengatur, dan dalam bahasa Perancis, kata birokrasi disinonimkan dengan kata bureau yang berarti kantor. Selanjutnya, reformasi birokrasi diartikan sebagai perubahan radikal yang bertujuan untuk memperbaiki atau menjadikan lebih baik sistem pelayanan dan pengawasan serta perbaikan pada pejabat negara. Selanjutnya, saya Michelle Clarista akan menjelaskan latar belakang serta tujuan dari reformasi birokrasi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa reformasi tidak mungkin terjadi jika tidak ada hambatan atau gangguan yang timbul dalam sistem sebelumnya. Begitu juga dengan reformasi birokrasi. Terdapat 5 poin latar belakang. Yang pertama, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang hingga saat ini masih langgeng dilakukan di Indonesia. Yang kedua, tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik. Hal ini berkaitan dengan poin selanjutnya, yaitu tingkat efisiensi, efektivitas, serta produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan. Ketidakoptimalan ini berkaitan lagi dengan poin selanjutnya, yaitu tingkat disiplin dan etos kerja para pegawai yang masih rendah. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan terhadap publik. Selanjutnya, ada tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah. Berbagai permasalahan atau hambatan tersebut menyebabkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, sehingga sudah sepatutnya ditata ulang ataupun diperbarui melalui reformasi birokrasi. Selanjutnya adalah tujuan dari reformasi birokrasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sehingga dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintahan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Reformasi birokrasi merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Oke, adapun visi yang ingin dicapai dari reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, dan memberikan pelayanan prima, serta manajemen pemerintahan yang demokratis. Sedangkan misi reformasi birokrasi di Indonesia adalah 1. Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan cultural set. 3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Dan 4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Saya Rizky Permana Nurhuda akan menjelaskan tentang definisi pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri,
tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Birokrasi publik haruslah dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan adaptif, serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Nama saya Lale Cahaya Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang harus diperbaiki dalam reformasi birokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi yang ada di Indonesia tentunya tidak serta-merta berjalan dengan baik. Tentu memiliki berbagai tantangan ke depannya. Hambatan atau tantangan-tantangan tersebut harus diperbaiki secara bertahap dan berkelanjutan. Persoalan-persoalan yang harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di antaranya yaitu birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan masih maraknya kasus korupsi yang terjadi di masyarakat. Selain itu, peran aparat pengawasan juga belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Belum lagi kualitas kinerja lembaga instansi pemerintah yang belum mencapai keberhasilan dalam melayani masyarakat. Selain itu, birokrasi belum mencapai efektivitas dan efisiensi. Dapat dilihat bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memberikan ruang masyarakat mengenai keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemanfaatan sistem teknologi yang belum merata dan masih terbatas membuat birokrasi sulit mencapai titik efisien dan efektif. Saya Dewi Afifah Hanif. Di sini saya akan menjelaskan hubungan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Terwujudnya pelayanan publik yang baik tentunya tak lepas dari peran birokrasi itu sendiri dalam posisi dan peranannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. Birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Agar pelayanan publik berkualitas, sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari semula yang berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Selanjutnya, saya Dewi Afifah Hanif. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang sudah kelompok kami analisis mengenai reformasi birokrasi pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang ingin melakukan reformasi birokrasi secara fundamental, yakni mengubah paradigma birokrasi dari sumber daya manusia yang ada di tubuh pemerintah Kota Semarang. Salah satu badan yang paling banyak melakukan reformasi birokrasi yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun strategi pelaksanaan birokrasi yang digunakan oleh BPPT Kota Semarang adalah incremental strategy, atau suatu pendekatan yang melihat reformasi birokrasi secara bertahap dan sebagai rantai yang berurutan. Upaya reformasi birokrasi BPPT Kota Semarang. Yang pertama, terbentuknya tim teknis lapangan yang masing-masing bidang perizinan yang bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, adanya layanan pengaduan yang bersifat langsung. Yang ketiga, persyaratan yang sesuai dengan perizinan yang diharapkan dan terbilang tidak sulit serta mudah untuk dipahami. Yang keempat, penyederhanaan prosedur yang dilakukan pada masing-masing bidang perizinan. Yang kelima, tidak dipungut biaya pada pengurusan perizinan. Yang keenam, waktu penyelesaian sudah terbilang cukup baik, terutama bidang perizinan ekonom. Yang ketujuh, kompetensi pegawai yang selalu ditingkatkan melalui pelatihan, diklat, terutama untuk meningkatkan soft skill. Yang kedelapan, adanya bagian pengawas perizinan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.